hai, balik lagi di channel rekap film kesayangan kalian yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membahas film superhero bertema kosmik yang penuh drama keluarga, aksi luar biasa, dan ancaman raksasa dari luar angkasa. Film ini berjudul The Fantastic Four, First Step tahun 2025. Film ini bukan sekedar tentang 4 orang yang punya kekuatan aneh setelah kecelakaan luar angkasa, tapi juga tentang keluarga, pengorbanan, dan keberanian untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Cerita mengikuti Red Richards, Sue Storm, John Strom, dan Ben Grimm, 4 sahabat yang berubah menjadi Marvel First Family. Setelah terpapar radiasi kosmik, mereka mendapatkan kekuatan super, tapi juga tanggung jawab besar untuk melindungi bumi. Segalanya berubah saat muncul ancaman kosmik yang tak terbayangkan, Galactus, pemakan planet yang menjadi bumi sebagai target berikutnya. Dan untuk membuka jalan baginya, datanglah Silver Surfer, utusan misterius dengan masa lalu kelam. Awalnya mereka pikir ini cuma soal melawan makhluk super kuat, sampai akhirnya mereka sadar bahwa pertarungan ini bukan cuma soal siapa yang paling kuat. Ini soal melawan takdir, melawan ketakutan, dan menjaga satu hal yang tidak boleh hancur, yaitu kebersamaan mereka sebagai keluarga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi ternyaman kalian, langsung saja inilah Fantastic Four, First Step tahun 2025. Cihuy. Dia takutnya. Ambil aku 3. Aku dah berak babi. Di sebuah rumah ada sepasang suami istri. Ia adalah Red dan Sue. Red yang sedang mencari sesuatu, lalu Sue meminta waktu sebentar untuk mengambilkannya. Can you give me 12 seconds and I will come and get it for you? 12 seconds is specific. Wow, these are very expired. Sue terlihat sangat bahagia. Ia harus keluar dari toilet dan memberikan yang suaminya cari, sekaligus menunjukkan sesuatu. It wasn't gonna be for us and we were okay with that. We were okay. Akhirnya setelah 2 tahun menikah, mereka pun dikaruniai anak. Kemudian kita diperlihatkan seorang pembawa acara yang memperkenalkan asal-usul 4 pemberani yang dulunya hanya seorang astronot. Kini mereka kembali ke bumi karena terkena badai kosmik yang merubah DNA mereka menjadi sebuah kekuatan super. Mereka dijuluki Fantastic Four, yaitu 4 orang pahlawan yang melindungi dunia. Bahkan mereka sempat menggagalkan Moleman yang mencuri gedul Pan Am dan juga mengalahkan penjahat lainnya. New York City, the Fantastic Four came to our rescue. Tak hanya pahlawan, mereka juga menjadi inspirasi bagi semua orang. Alternate dimensions, parallel Earths exist on Form a new charter, the Future Foundation. They are the... Let's hear it for Reed, Sue, Johnny, and Ben. Setelah tampil di acara TV, mereka berempat pun kembali beristirahat di rumahnya. Mereka juga memiliki sebuah robot asisten bernama Herbie. John dan Ben membantu Herbie memasak makan malam. Okay. Stop. Don't do that. Do that. It's not quite done. Not because it's not delicious. I just want to add a little bit of zip. Kemudian setelah makan malam siap, mereka berempat pun makan malam bersama. Red dan Sue datang terlambat dan bersikap aneh. Ben memandangi Sue seperti tahu sesuatu. Children. Why is that breakfast cereal on the dinner table? Why are you being weird? We're not being weird. Well, I'm doing that weird thing with your face. Are you pregnant? Yeah. Mereka langsung senang setelah mengetahui bahwa Sue hamil, dan berita bahwa Fantastic Four akan kedatangan anggota baru pun tersebar, dan Red menyiapkan segala hal dibantu Herbie untuk keamanan bayinya. Purpose? Di tengah sibuknya tugas mereka, Red juga sibuk mengurus segala hal untuk bayinya. Kemudian datang John yang menemuinya, tapi Red tidak suka diganggu. Kemudian Red menguji hasil eksperimennya bersama Johnny.
Lalu setelah pulang dari kerjanya, Sue mencari suaminya di kamar bayi. Ia mengira Red merakit box bayi mereka. Red bilang kalau ia membuat sesuatu yang lebih bagus sebagai gantinya. Sue lalu menunjukkan bayinya kepada Red agar ia percaya kalau bayi mereka baik-baik saja. Let's see. Perfect. Lalu beralih ke Ben yang sedang berjalan setelah membeli cookies. Semua orang mengenal dan menyapanya, bahkan anak-anak kecil pun menyukainya. This car right here? Kemudian Ben bertemu dengan guru dari anak-anak itu, yaitu Rachel. Mereka berbincang-bincang dan saling berkenalan, lalu Ben pulang ke rumahnya. Oh, sweet Jesus. You got some vinegar or not? I'm a vinegar guy. Johnny pulang ke rumah dengan murung setelah berhadapan dengan Red. I don't mind. It's just, Right here. We'll go to space again. yeah, we will. Tiba-tiba banyak mobil polisi berkeliaran. Red sudah mengetahui hal itu dan melacak ada sekelompok kecil kriminal di sana. Mereka lalu kembali masuk ke dalam untuk makan malam. Tapi sirine di tangan mereka berbunyi bersamaan. Ada sesuatu yang aneh dari langit. John langsung mengecek keadaan. Kini kota New York dihebohkan oleh kemunculan makhluk aneh dari langit, yaitu manusia metalik. Are you the protectors of this world? Yes, we are. Your planet is now marked for death. I herald your end. I herald Galactus. Ia memberikan sebuah ancaman dan pergi begitu saja. John pun tak sempat terbang sejauh itu untuk mengejarnya. Moha kupiro ame. Kemudian berita kemunculan makhluk luar angkasa itu menyebar kemana-mana. Mereka melacak manusia metalik itu dan mencari tahu maksud dari kata Galactus. Red lalu mendapat informasi bahwa ada beberapa planet yang juga hilang setelah didatangi oleh makhluk itu. Planets disappearing. That's connected. She was at all of them. You saying this Galactus? Can do exactly what she says it can do. I'll start the nav clock. She spoke to me. Mereka pun mendapatkan penjelasan dan bersiap untuk beraksi. Johnny lalu berusaha memberitahu mereka kalau makhluk itu mengatakan sesuatu dengan bahasa aneh kepadanya. And I was looking into her beautiful face. See me in her face. She spoke to me and it was kind of We need to get ready. Lalu Sue datang dan berbicara empat mata dengan Johnny tentang yang ia dengar. Johnny telah mendengar beberapa rekaman tua dengan bahasa yang aneh dan tak jelas. Lalu mendapatkan satu rekaman yang suaranya sama persis dengan ucapan makhluk itu. Okay, maybe that is something. Reed wants to see you in the lab. Johnny dipanggil oleh Red. Ternyata Red sudah membuatkan kostum terbaru mereka sesuai keinginan Johnny. Out oxygen supply, but yeah. In private. Kemudian mereka menunjukkan diri mereka di depan publik dengan penampilan baru mereka dan akan kembali ke angkasa melawan musuh baru mereka. Ben memberitahu Red bahwa Johnny sangat menyukai kostum barunya. Red selalu menyalahkan dirinya, tetapi Ben memuji kalau Red adalah orang yang hebat. Mereka pun berangkat keluar angkasa. We will protect you. Final check and check, please. Check. 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 Mereka pun menyusun rencana dan mencari titik masalah. Lalu, mereka mendapatkan sinyal aneh dari suatu planet dan tak disangka-sangka sesuatu muncul dari sana. It's strange. The Herald's heat signature is coming from inside the planet. What the hell is happening to that planet? Is there something alive down there?
Ternyata planet sebesar itu baru saja hancur di hadapan mereka. Tiba-tiba, mereka kehilangan kembali roketnya karena roket mereka dikendalikan dan ditarik oleh suatu benda. Your girlfriend's back. Lalu manusia metalik itu pun datang dan masuk ke dalam roket mereka. Makhluk itu mengancam dan pergi begitu saja. Lalu mereka pun turun dari roket dan mengikuti makhluk itu. Follow. Scan everything and collect samples. What does Galactus want? He doesn't want, he feeds. Ternyata Galactus menghancurkan planet-planet hanya untuk dimakan dan planet itu dipilih oleh manusia metalik itu. Johnny lalu bertanya maksud dari omongan makhluk itu. So what do you say to me? You threw me off your board. Moha kupiro ame. It's a blessing. It means die with yours. Die with yours. Lalu makhluk itu mempertemukan mereka pada Galactus. Galactus meminta anak yang ada di dalam kandungan Sue sebagai ganti tak akan menghancurkan bumi. Karena anak dalam perut Sue dianugerahi kekuatan kosmik, Red mengelak menurutnya bayinya hanya manusia normal. The power cosmic, and he will inherit this cursed throne. Not true. He's normal. We would know. I would know. I tested the child. He hides his nature from you. Galactus menatap Sue seketika membuat Sue langsung merasa akan melahirkan. Mereka pun langsung pergi menyelamatkan Sue yang kesakitan. I will eat your planet slowly. Mereka langsung kabur dengan kecepatan tinggi dan bayi Sue hampir saja diambil oleh makhluk itu. Kemudian mereka berusaha kembali ke bumi dengan sekuat tenaga dan melawan manusia metalik itu. That's someone interesting. Akhirnya makhluk itu terkena jebakan mereka. Red lalu membantu istrinya melahirkan, sementara yang lain mengemudikan roketnya. I got you, little guy. Akhirnya Sue pun melahirkan anak pertamanya dengan selamat di luar angkasa. Franklin. Ketika roket kembali ke bumi, semua orang menyambut kepulangan Fantastic Four serta anggota barunya. After a month-long return trip, the Fantastic Four. Lalu Red berpidato di depan para wartawan dan dengan kecewa menyatakan kalau mereka belum mengalahkan Galactus. Red pun menjelaskan lebih detail kenapa mereka belum berhasil dalam misi kali ini. Your child, and I will spare the Earth. We said no, obviously. We said no. Are we safe? I don't know. Semua orang kecewa dengan pidato Red. Mereka kecewa Fantastic Four tak memberikan anak itu untuk menyelamatkan bumi. Di sisi lain, makhluk aneh itu kembali ke Galactus dan memohon ampun karena tak dapat mendapatkan anak itu. But he's just a baby. He's a being of infinite power. One strong enough to absorb my hunger, so that I may finally rest. Di rumah mereka berempat mencari segala cara untuk menyembunyikan anak itu dari Galactus. Red juga menjelaskan hasil meneliti sampel-sampel yang diambil Herbie dari Galactus. You ran all those tests, right? I have, but I don't know what can or cannot be. Give me a lever and a place to stand, and I will move the Earth. Let's go look for levers. Yep.
Lalu Johnny menunjukkan hasil rekaman suara makhluk itu pada kakaknya dan mendapatkan ide untuk menerjemahkan semua rekaman aneh itu untuk mendapatkan petunjuk. I told you I'd heard that before. Now, we have a sentence translated, and we can use that to figure out what all of this means. Red memindai anaknya, tapi tak menemukan kekuatan apapun dari anak itu. Di samping itu, berita Galactus menuju ke bumi semakin membuat panas dunia dan terjadi amukan di mana-mana. Banyak berita tentang kekecewaan terhadap Fantastic Four dan banyak argumen yang mendukung untuk menyerahkan bayi itu untuk menyelamatkan dunia. Storm, hand over their baby and we all live. One life. Rumah mereka didemo para warga, mereka pun merenung mencari jalan keluar. Tiba-tiba ada pemberitahuan kalau Franklin, si bayi itu, sedang menangis. Sue langsung menggendong bayinya. Red dan Sue pun berdebat tentang masalah ini. Red meminta maaf kepada Sue karena kebingungannya sebagai seorang ayah dan ketua Fantastic Four. Listen, I am going to solve this. I'm going to make it right. We don't know what he is or what he might become. But I am not giving him up. Di tengah amukan warga, Sue berjalan dengan santai sambil menggendong anaknya. Semua orang mengatakan dia egois. Sue pun memperkenalkan anaknya pada orang dan menceritakan ulang kisah masa kecilnya. I will not sacrifice my child for this world, but I will not sacrifice this world for my child. We will face this together. Dan ya, klarifikasi dari Sue membuat salah paham terselesaikan dan orang-orang terharu. Red akhirnya mendapatkan jawaban teka-teki itu setelah mendengar omongan Sue. I did? Yes, we are going to move Earth to a place that Galactus will never find us. Well, we already have the lever. The bridge. Red berencana memindahkan bumi dengan eksperimen telur yang ia buat. Mereka pun melakukan tugasnya masing-masing. Red menunjukkan sebuah jalan. Sue mencari bantuan dari relasinya. Dan Ben juga John yang membangun sebuah jembatan raksasa. Kini seluruh dunia membantu proses rencana mereka. Galactus diberitakan sudah melewati Mars dan mendekat ke bumi. Reports that Galactus has passed Mars. Red membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk rencananya. To do this, there isn't enough power in the world. I'd have to turn off every light switch on the planet. Conserve power at a scale never attempted before. The worldwide energy curfew only works if everybody does their part to conserve electricity. Red berbicara dengan bayinya dan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Di sisi lain, Galactus semakin dekat dengan cahaya dan pagi pun menerangi dunia. Johnny akhirnya menemukan petunjuk dari penelitiannya dan langsung memberitahu yang lain, tapi semuanya sedang sibuk. Guys, I am onto something. Moving a planet here, Johnny. Yeah, Johnny. It's 4. Fantastic Four. Let's do this. London. Copy Paris. Lima, do you copy? Copy Rome. Copy Delhi. Semua negara bersiap dengan rencana dan mereka akan memindahkan bumi. Namun sayangnya, rencana itu digagalkan oleh si manusia metalik itu lagi. Semua jembatan pun dirusak olehnya. She's coming for Franklin. Mereka langsung panik dan Johnny tiba-tiba menghilang. Wait, where's Johnny? Ternyata Johnny tahu nama makhluk itu adalah Salabal dan mengetahui asal-usul dirinya. You were some sort of scientist or astronomer. When Galactus came, you offered to serve as his scout if he'd spare your planet.
Ternyata Salabal dulunya juga manusia yang tinggal di planet lain dan akhirnya mengabdi kepada Galactus untuk menyelamatkan planetnya. He turned you into this. Shalabal. Johnny lalu mengorbankan dirinya sebagai ganti dari bayi itu, namun Salabal menolak dan hanya ingin anak itu. Let me make the sacrifice. It's not yours to make. Then stay and help us. Take the child and leave this doomed place. Johnny kembali ke rumah dan mendapat pujian atas pengorbanannya itu. Lalu mereka lanjut menghubungi setiap negara dan tidak jadi memindahkan dunia. Yeah, same here. Hold London. Red melihat anaknya yang tenang dari kamera CCTV. Tiba-tiba Red mengide untuk membawa Galactus ke bumi. Red mengubah rencana untuk menjauhkan Galactus dari bumi dengan jembatan terakhir mereka, dan bumi tetap pada tempatnya. Listen to me, we need to get him away from his ship. We need to bring him here, to Times Square. And then what? And then, his portal open for 37 seconds. Mereka pun berunding. Sue tiba-tiba mempunyai ide untuk mengorbankan anaknya, padahal kemarin ia menolak. Red awalnya menolak, tapi ia langsung paham tak ada cara lain selain itu. We have to use Franklin. Yes. You want to use the boy? Sue pun mengajak anaknya berjalan keluar untuk yang terakhir kalinya. Everything can. Keesokan harinya mereka pun menjalankan satu-satunya rencana mereka. Sue pun mempunyai ide gila, yaitu memanggil Mole, musuhnya, untuk bertanya sesuatu. We wanted to ask you something. And whatever it is, I would like him to ask me. It's not Reed or me asking. So what do you need? Akhirnya Sue pun bernegosiasi dengan Moleman. Seluruh warga dievakuasi ke bawah tanah ke tempat Moleman. Semua orang melakukan pertemuan terakhirnya sebelum kehancuran datang. Our final moments, the ones we cherish. Sorry, just. Hi. Hey, Hey. I just came to see you. It's the only thing that ever has. Dan malam itu Galactus sudah memasuki area bumi. Keesokannya Fantastic Four menaruh Franklin ke dalam ranjang dan berpisah. Positions. Galactus datang mencari Franklin dan menghancurkan seisi bumi, dan mereka pun bersama melawan Galactus. Ya, ranjang si bayi ditukar dengan yang kosong dan bayinya pun disembunyikan di dalam rumah. Tapi cara itu gagal. Galactus mengetahui jebakan itu dan langsung pergi membawa bayinya. Go for Franklin! Mereka semua pun melawan raksasa itu. Red tertangkap oleh Galactus dan badannya ditarik seperti mainan. Lalu Johnny menjemput Ben yang terpental keluar angkasa. Seluruh tenaga telah mereka keluarkan untuk melawan raksasa itu, tapi pada akhirnya Galactus tetap mendapatkan bayinya. Melihat anaknya akan dilahap, Sue mengeluarkan seluruh energinya melawan Galactus sendirian.
My deliverance from this vicious hunger. Time to feed. Put down my son! Melihat Sue yang mengorbankan diri demi anaknya, semuanya langsung tergerak dan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Not now! Akhirnya Galactus pun masuk perangkap dan Sue pingsan di tempat. Tapi rencana masih belum selesai. Johnny pun mengorbankan dirinya demi keponakannya itu. Tell Franklin Uncle Johnny loves him. Dan pada akhirnya Salabal pun sadar dan membantu mereka dengan mengorbankan dirinya menggantikan Johnny dan hancur bersama Galactus. Sayangnya dari kejadian itu Sue tewas di tempat, menjadikan satu pahlawan dari mereka gugur. No. Sue. She breathing? No, baby, no. You stay with us, okay? Don't be sure. Tapi keberuntungan masih berpihak pada mereka. Berkat bayi kecilnya, Sue pun kembali hidup. Semua orang keluar dari tempat aman dan bertepuk tangan kepada sang pahlawan. Oh, folks, we have so much exciting ground. Berita pun meliput keberhasilan mereka. Lagi-lagi mereka diundang ke acara TV lagi. Lynn memberikan kostum untuk Franklin, pemberian dari Red, namun mereka tolak. Well, I will break the bad news. Thank you, Lynn. You're welcome. Only I could eat a magic baby. Get his hair. Get that hair. Do it. Saat mereka akan tampil di acara tersebut, tiba-tiba alarm berbahaya mereka berbunyi, tanda seperti suatu bahaya, dan film pun tamat. More fantastic. Reed, Sue, Johnny, Ben, and Franklin, the Fantastic Five. Fresh coming through. Setiap kekuatan punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itulah yang membuat seorang pahlawan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan ciao!